and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang berbau eksperimen gila dari seorang dokter psikopat. Film ini berjudul The Skin I Live In, yang dirilis pada tahun 2011. Cerita di film ini bakal berpusat pada sosok seorang dokter yang merupakan seorang ahli bedah plastik jenius yang punya obsesi gila, di mana dia menciptakan kulit sintetis tiruan yang kebal api dan tahan sengatan serangga. Obsesi ini ternyata lahir dari tragedi masa lalunya, di mana sang istri dokter itu tewas mengenaskan akibat terbakar dalam kecelakaan mobil. Apa yang bakal dilakukan dokter ini dan kegilaan seperti apa yang bakal dia ciptakan dari eksperimennya? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Vera yang sedang disekap di sebuah ruangan. Namun berbeda dengan korban penyekapan pada umumnya, Vera di sini justru mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Mulai dari pakaian-pakaian branded, buku-buku original hingga televisi. Setiap hari Vera menghabiskan seluruh waktunya hanya di dalam ruangan itu-itu saja. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan seorang dokter ahli bedah yang bernama Robert. Robert ini adalah sosok pria yang sangat ambisius jika sudah menginginkan sesuatu. Seperti yang terlihat saat ini, dia sedang mencoba eksperimen baru dengan mencampurkan sel kulit manusia dan sel kulit babi. Tujuannya tidak lain adalah menciptakan kulit buatan yang kebal api dan tahan terhadap sengatan lebah. Sebuah penelitian ekstrim yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan etika dunia medis. Dari sinilah kita akhirnya tahu alasan Robert menyekap Vera, yaitu demi memenuhi eksperimen gilanya tersebut. Selain Vera dan Robert, di rumah itu juga tinggal seorang wanita parubaya bernama Marilia. Marilia bekerja sebagai pelayan di rumah tersebut. Tugas sehari-harinya adalah membantu menyiapkan segala keperluan Robert, sekaligus mengawasi gerak-gerik Vera dari balik layar monitor. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Robert menyempatkan diri untuk memantau kegiatan Vera lewat layar monitor. Mengira Vera sedang tertidur, Robert kemudian melangkah masuk untuk memeriksa ke dalam ruangannya. Namun setibanya di sana, Robert dibuat panik setengah mati karena melihat Vera sudah terkapar berlumuran darah. Dengan sigap, Robert langsung membawa Vera ke ruang bedah pribadinya untuk segera diobati. Selesai menangani situasi tersebut, Robert yang sedang makan siang tiba-tiba dihampiri oleh Marilia yang membawakannya beberapa suntikan berisi darah segar. Tanpa buang waktu, Robert langsung mengotak-atik darah tersebut untuk bahan percobaan eksperimen gilanya. Alhasil, berkat kerja keras yang dia lakukan setiap hari, Robert berhasil membuat kulit buatan pada tubuh Vera kebal terhadap sengatan lebah dan juga api. Sebuah pencapaian besar artifisial yang sudah dia kerjakan selama bertahun-tahun. Kulit baru ini bahkan terbukti tidak bereaksi negatif meski digigit oleh nyamuk sekalipun. Namun meski Robert berhasil menciptakan penemuan medis yang sangat luar biasa, dia tidak serta-merta mendapat kekaguman dari rekan sesama dokter bedah saat mempresentasikan hasil temuannya di hadapan para dokter spesialis. Presentasi Robert ternyata kurang diapresiasi karena metodenya dinilai terlalu berbahaya. Beruntung, Robert langsung berdalih bahwa eksperimen tersebut belum diujikan langsung ke kulit manusia, melainkan baru sebatas pada kulit hewan. Kebohongan ini setidaknya membuat karir Robert masih terselamatkan untuk sementara waktu. Bersamaan dengan itu, cerita bergeser ke rumah Robert yang tiba-tiba kedatangan seorang pria asing berpenampilan aneh. Ternyata pria itu adalah Zeka, anak kandungnya Marilia. Maksud kedatangan Zeka ke sana adalah untuk menumpang tinggal sementara waktu. Mau tidak mau, sebagai ibu yang peduli pada anaknya, Marilia akhirnya mengizinkan Zeka untuk menetap di sana. Setelah diizinkan masuk ke dalam rumah, Zeka tidak sengaja melihat sosok Vera dari layar monitor. Hal itu pun langsung memantik rasa penasaran Zeka yang mendalam terhadap wanita misterius tersebut. Alhasil, dia mulai mengitari rumah untuk mencari tahu di mana kamar Vera berada. Es una película. Solo te paré.
倒打。 Kesal karena jalannya sempat dihalangi, Zeka bahkan sampai memaksa ibunya untuk memberitahu di mana ruangan rahasia tempat Vera dikurung. Di sisi lain, Vera yang menyadari ada orang asing masuk ke dalam rumah mulai bersiap-siap mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi. Dan benar saja, begitu Zeka berhasil menemukan kamarnya, Zeka langsung menyeret paksa Vera dan melakukan tindakan tidak senonoh untuk memuaskan nafsu liarnya. Tidak lama setelah itu, Robert akhirnya kembali ke rumah. Namun sesampainya di sana, Robert langsung dibuat panik karena mendapati Marilia sudah dalam kondisi terikat di kursi. Ketakutannya semakin menjadi-jadi saat dia melihat layar monitor dan menyaksikan Vera sedang dianu-anu secara brutal oleh pria berandalan tersebut. Tanpa pikir panjang, Robert langsung mengambil senjata dan membunuh Zeka di sana. Marilia yang melihat anak kandungnya tewas di tangan Robert, dia pun langsung histeris dan dirundung rasa bersalah yang teramat dalam. Di momen penuh tangis itulah Marilia akhirnya membongkar sebuah rahasia besar yang sangat mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya Zeka dan Robert adalah saudara satu ibu, namun beda ayah. Selama ini Marilia yang dianggap Robert hanya sebagai pelayan atau pengasuh setianya. Ternyata Marilia ini adalah ibu kandungnya Robert sendiri, yang dulu pernah dihamili oleh ayahnya Robert. Marilia sengaja merahasiakan status hubungan darah ini selama puluhan tahun, agar si Robert tetap mengira dirinya hanyalah seorang pengasuh. Sementara Zeka sendiri memilih jalan hidup yang kelam di jalanan dan tumbuh menjadi seorang bandar narkoboy yang sangat ditakuti. Dan flashback pun dimulai. Dulu Robert memiliki seorang putri remaja yang sangat cantik bernama Norma. Suatu hari Robert dan Norma pergi bersama untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Malam itu penampilan Norma yang sangat anggun berhasil memikat perhatian seorang pemuda bernama Vincent. Vincent melakukan segala cara agar bisa mendekati dan berdua saja dengan si Norma. Sayangnya karena Vincent saat itu sedang dibawa pengaruh narkoboy, apalagi dosisnya sangat tinggi, dia pun menjadi sangat sulit mengontrol dirinya sendiri. Alhasil tindakan Vincent yang agresif malah membuat Norma ketakutan setengah mati. Norma yang pada dasarnya adalah gadis polos dan lugu hanya bisa berteriak histeris dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun perlawanan Norma justru menyulut emosi Vincent. Di sisi lain, Robert yang baru menyadari bahwa putrinya menghilang dari area pesta, dia pun mulai bergerak mencarinya keluar gedung. Di tengah pencarian, dia sempat berpapasan dengan seorang pria pengendara motor yang terlihat sangat mencurigakan dan sangat terburu-buru. Tidak lama setelah pria bermotor itu pergi, Robert mendapati putrinya sudah terbaring lemas di semak-semak dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Semenjak kejadian tragis malam itu, Norma mengalami trauma psikologis yang sangat berat. Kondisi mentalnya terguncang parah, sampai-sampai dia ketakutan setiap kali melihat laki-laki, termasuk ayahnya sendiri. Dalam kondisi traumanya, Norma bahkan mengira bahwa ayahnya lah yang telah menyerangnya pada malam itu. Melihat kondisi putri kesayangannya hancur total, Robert pun bersumpah untuk memburu siapapun orang yang sudah tega berbuat keji pada anaknya. Berbekal petunjuk yang ada, Robert akhirnya berhasil melacak identitas Vincent. Tanpa ampun, Robert pun menabrakkan mobilnya ke motor Vincent hingga pemuda itu terjatuh dan tidak bisa kabur lagi. Robert kemudian membius Vincent dan membawanya pergi ke sebuah ruangan bawah tanah rahasia yang ada di rumahnya. Saat tersadar dari biusnya, Vincent mendapati dirinya dalam keadaan terikat rantai di sebuah ruangan kosong. Di sana hanya disediakan semangkuk air agar dia bisa bertahan hidup. Berhari-hari Vincent terkurung dan terpaksa bertahan hidup hanya dengan meminum air tersebut. Beberapa waktu kemudian, Robert akhirnya datang menemui Vincent. Kedatangan Robert kali ini adalah untuk membersihkan tubuh Vincent yang sudah penuh dengan kotorannya sendiri akibat disekap terlalu lama. Namun selang beberapa hari setelah itu, sebuah tragedi kembali menghantam hidup Robert, di mana dia harus menerima kenyataan pahit bahwa putri kesayangannya yaitu Norma nekat bundir karena sudah tidak sanggup menanggung trauma berat yang dialaminya. Kematian Norma membuat Robert benar-benar gelap mata. Didorong oleh rasa kehilangan dan dendam yang sangat besar, Robert langsung turun ke ruang bawah tanah untuk melakukan pembalasan dendamnya yang paling kejam kepada Vincent. Di ruang bawah tanah itulah Robert menyiapkan aksi balas dendamnya dengan sangat matang.
mulai dari mencukur habis janggut Vincent hingga mempersiapkan seluruh peralatan bedah yang dia butuhkan. Namun tidak berselang lama, seorang rekan kerjanya tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Robert yang sempat panik langsung berbohong dan berdalih bahwa pria yang sedang terbaring di meja operasi itu adalah pasien yang meminta dirinya sendiri untuk mengubah penampilannya. Beruntung rekan kerja Robert mempercayai perkataannya dan malah menawarkan diri untuk membantu agar operasi kosmetik ekstrim itu bisa cepat selesai. Setelah operasi panjang berlalu, Vincent akhirnya siuman dari efek bius totalnya. Pada awalnya dia belum menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi pada tubuhnya. Namun begitu dia mencoba berbicara kepada Robert, Vincent langsung syok setengah mati mendengar suaranya sendiri yang telah berubah drastis menjadi suara perempuan. Robert kemudian menjelaskan secara detail tentang semua prosedur operasi kelamin dan rekonstruksi tubuh yang telah dia lakukan kepada Vincent. Mendengar itu, Vincent yang panik langsung bergegas menuju ke cermin untuk memeriksa apakah otongnya masih ada. Dan benar saja, begitu melihat bayangannya di cermin, Vincent mendapati dirinya kini telah sepenuhnya diubah menjadi seorang woman. Di tengah kondisi Vincent yang masih terguncang, Robert menghampirinya dan menjelaskan rangkaian terapi serta tahap-tahapan medis yang harus dia lalui ke depannya. Robert bahkan mengeluarkan satu set alat dilator medis berisikan berbagai ukuran. Dia menegaskan bahwa mau tidak mau, Vincent harus rutin menggunakan alat tersebut agar organ intim barunya bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu, Robert membawa Vincent kembali ke ruang bedah. Vincent yang masih kebingungan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, apa kesalahan terbesarnya sampai Robert tega menyiksanya seperti ini? Disinilah Robert membeberkan kejadian di pesta malam itu, di mana perbuatan Vincent telah membuat putri kesayangannya mengalami trauma berat, hingga akhirnya nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengar kenyataan tersebut, Vincent yang merasa bersalah langsung menangis dan meminta maaf. Namun Robert sama sekali tidak sudi memaafkan kesalahan fatal yang telah Vincent perbuat. Beberapa bulan kemudian, perkembangan rangkaian operasi yang dilakukan Robert menunjukkan hasil yang sempurna. Seluruh bentuk tubuh Vincent dari ujung kepala hingga ujung kaki kini telah sepenuhnya berubah menjadi sosok wanita tulen. Dalam kondisi ini, Vincent hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Melihat eksperimennya berjalan lancar, Robert segera mengganti nama Vincent menjadi Vera, agar dia mulai terbiasa dengan identitas barunya. Vincent yang kini telah menjadi Vera perlahan-lahan mencoba berdamai dengan keadaan dan mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai seorang wanita. Dan begitulah awal mula sejarahnya mengapa Vera bisa berada di dalam ruangan mewah yang terisolasi tersebut. Kembali ke masa sekarang. Waktu pun berlalu dan Vera kini terlihat sudah sangat nyaman dengan kondisinya. Setiap pagi dia dengan telaten menyiapkan sarapan untuk Robert, layaknya seorang istri yang berbakti kepada sang suami. Melihat kebaikan dan kepatuhan Vera selama ini, hati Robert akhirnya melunak. Dia mulai membuka diri dan memberikan kebebasan bagi Vera untuk bergerak kemana saja di dalam rumah mewah itu. Perubahan sikap Robert ini membuat Vera tampak semakin betah berada di sana. Ditambah lagi sekarang dia bisa menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun terkurung di ruangan yang sempit. Sejak saat itu mereka berdua justru mulai saling merasa nyaman satu sama lain. Sampai-sampai mereka lupa bahwa hubungan mereka sebenarnya adalah Bambang sama Yanto. Ditambah lagi mereka ini korban dan pelaku penculikan. Tidak lama setelah Vera mendapatkan kebebasannya, rumah Robert kembali kedatangan rekan kerja lamanya, yaitu dokter yang dulu ikut membantu Robert merombak tubuh Vincent. Maksud kedatangannya kali ini adalah untuk menginterogasi Robert mengenai siapa sebenarnya sosok pasien misterius yang dulu mereka operasi. Di sini rekannya menaruh curiga yang besar bahwa Robert telah menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan ilegal. Merasa posisinya terancam, Robert langsung mengeluarkan senjata dan mengusir rekannya untuk segera pergi. Namun Vera yang tidak sengaja menguping percakapan tegang tersebut, dia pun langsung menimpali. Dia meyakinkan sang rekan dokter bahwa tidak ada paksaan sama sekali dalam operasi tersebut, dan dia melakukan semuanya atas kemauan sendiri. Mendengar kesaksian langsung dari Vera, rekan Robert pun akhirnya mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan rumah mereka. Pada malam harinya, Robert dan Vera melakukan aktivitas anu-anu yang harusnya mereka ini tidak layak melakukan hal tersebut. Namun belum merasa puas, Robert meminta Vera untuk mengambilkan minyak oles miliknya. Saat Vera beranjak untuk mengambil minyak oles tersebut,
Sekelebat ingatan tentang seluruh kekejaman dan penderitaan yang telah Robert timpakan kepadanya selama bertahun-tahun, tiba-tiba muncul kembali di kepalanya. Rasa dendam yang selama ini dia pendam dalam-dalam akhirnya meledak. Tanpa pikir panjang lagi, Vera langsung meraih sebuah pistol rahasia milik Robert. Demi membalaskan seluruh rasa sakitnya, Vera tanpa ampun menembak Robert hingga tewas di tempat. Es una broma, ¿verdad? Mendengar ada suara tembakan, Marilia langsung bergegas menuju ke kamar Robert sambil membawa sepucuk pistol untuk berjaga-jaga. Namun setibanya di sana, Marilia dibuat syok luar biasa. Melihat anak laki-laki kesayangannya sudah tewas di tangan Vera. Vera yang saat itu sedang bersembunyi di balik kegelapan tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia langsung menyergap dan menembak mati Marilia sebagai bentuk pembalasan akhir atas semua perbuatan keji yang dilakukan oleh ibu dan anak tersebut. Setelah berhasil menghabisi nyawa kedua orang yang sudah menculiknya, Vera segera bergegas mengemas barang dan pergi meninggalkan rumah terkutuk itu. Di akhir cerita, terlihat Vera kembali ke kampung halamannya untuk menemui ibu dan kerabat lamanya. Di hadapan keluarganya yang kebingungan, Vera perlahan-lahan meyakinkan mereka bahwa dirinya adalah Vincent, pria yang selama ini sudah menghilang dan mereka cari-cari. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membotikan. Vera atau yang kita tahu adalah Vincent akhirnya berhasil pulang ke rumahnya meskipun dalam wujud fisik yang sama sekali berbeda. Secara singkat, inti permasalahan dari film ini adalah lingkaran setan balas dendam dan obsesi atas kendali tubuh manusia. Tragedi ini bermula dari kesalahan masa lalu Vincent yang tidak sengaja memicu trauma putrinya Robert hingga bundir. Namun Robert membalasnya dengan cara yang sangat kejam dan melanggar kodrat yang sudah diciptakan oleh Tuhan, yaitu menggunakan keahlian medisnya untuk mengubah total identitas gender dan fisik Vincent menjadi seorang wanita, atau yang kita kenal dengan Vera. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.